Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Sylvia dengan NIM D94218065. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal mengenai materi sifat kelengkapan R. Langsung ke contoh yang pertama. Latihan nomor 1 yaitu gunakan sifat Archimedes atau teorema 2.5.3 untuk menunjukkan infimum dari 1/n di mana n elemen dari n besar sama dengan 0. Jawaban, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan P adalah 1/n di mana n elemen dari n besar. Nah, dalam membuktikan infimum kita harus menunjukkan bahwa batas bawah dari 1/n di mana n elemen n besar itu adalah sama dengan 0. Dan yang kedua kita akan membuktikan bahwa batas bawah terbesar dari 1/n di mana n elemen n adalah sama dengan 0. Jadi yang pertama kita buktikan batas bawah. Batas bawah dari P. Dari P itu sama dengan 0. Nah, 0 kurang dari sama dengan A untuk setiap A elemen P. Sehingga 0 adalah batas bawah. Adalah batas bawah dari P. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan batas bawah terbesar dari P itu adalah sama dengan 0. Kita hapus dulu. Yang kedua itu batas bawah terbesar dari P itu sama dengan 0. Jadi kita misalkan T lebih dari 0, maka 1/T itu elemen R. Berdasarkan sifat Archimedes, terdapat nt elemen n sedemikian sehingga 1/nt itu kurang dari T, atau dengan kata lain 1/nt itu elemen dari P. Sedemikian sehingga 1/nt itu kurang dari T. Seperti itu, maka 0 adalah infimum dari P. Soalnya tidak ada batas bawah terbesar kecuali 0. Hal yang kedua yaitu bila S adalah 1/n diambil 1/m di mana n, m-nya itu adalah elemen n. Tentukan infimum S dan supremum S. Jadi setiap bilangan asli n itu dimana 0 kurang dari sama dengan 1/n kurang
kurang dari sama dengan 1. Setiap bilangan asli M dimana min 1 kurang dari sama dengan min 1 per M kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian yang N kita jumlahkan dengan yang M, sehingga 0 ditambah min 1 kurang dari sama dengan 1 per N ditambah min 1 per M kurang dari sama dengan 1 plus 0. Nah, ini kita jumlahkan yang N ditambah M, sehingga yang ini 0 ditambah min 1 kurang dari sama dengan 1 per N ditambah min 1 per M kurang dari sama dengan 1 plus 0. Seperti itu. Jadi ini 0 tambah min 1 adalah min 1 kurang dari sama dengan 1 per N plus min 1 per M berarti min 1 per M kurang dari sama dengan 1. Nah, kita akan mencari infimum terlebih dahulu. Infimum. Kita akan mencari infimum terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mencari batas bawah. Batas bawah dari 1 per N diambil 1 per M, di mana N, M elemen N. Ya, seperti itu. Saya akan mencari infimum. Infimum itu adalah batas bawah terbesar. Jadi saya akan mencari dulu batas bawahnya. Jadi kan ini min 1, lihat dari sini. Lihat dari sini ya. Min 1 kurang dari sama dengan 1 per M diambil 1 per M kurang dari sama dengan 1. Jadi min 1 itu kurang dari sama dengan A untuk setiap A elemen S. Sehingga batas bawah dari S adalah S sama dengan 1, sama dengan min 1. Nah, ini kan min 1. Min 1 kurang dari sama dengan A untuk setiap A elemen S, sehingga batas bawah dari S adalah sama dengan min 1. Ini untuk mencari batas bawah. Kemudian infimum itu adalah batas bawah terbesar. Jadi kita akan apakah min 1 itu juga batas bawah terbesar dari S? Kita akan buktikan. Kita hapus dulu ya. Nah, saya akan menunjukkan apakah min 1 itu batas bawah terbesar dari S. Nah, kita misal T ya. Misalkan T itu lebih dari min 1. Kan min 1 batas bawahnya ya. Misal T itu lebih besar dari min 1, sehingga T plus 1 itu lebih besar dari 0. Seperti itu. Dan 1 per T plus 1 itu elemen R. Jadi berdasarkan sifat Archimedes, berdasarkan sifat Archimedes terdapat NT
sedemikian hingga sedemikian sehingga 1 per T plus 1 itu kurang dari NT. Kemudian kita pilih MT. MT-nya itu adalah sama dengan 1. Sehingga kita masukkan yang ini. 1 per MT diambil 1 per MT kurang dari NT. NT-nya itu adalah T plus 1 min 1. Seperti itu. Jadi 1 per MT min 1 per MT itu kurang dari T. Kurang dari T ya. Jadi jika T-nya itu lebih besar daripada min 1, jadi jika T-nya lebih besar dari min 1, maka ada 1 per MT min 1 per MT elemen S sedemikian sehingga 1 per MT itu diambil 1 per MT kurang dari T. Seperti itu. Jadi didapatkan bahwa infimum dari S adalah sama dengan min 1. Nah, baik, kita lanjutkan ke yang supremum ya guys. Nah, ini kan sudah diketahui yang setiap bilangan asli N itu 0 kurang dari sama dengan 1 per N kurang dari sama dengan 1. Untuk setiap bilangan asli M, min 1 kurang dari sama dengan min 1 per M kurang dari sama dengan 0. Sehingga kalau M dijumlahkan dengan M, itu menghasilkan min 1 kurang dari sama dengan 1 per N dikurangi 1 per M kurang dari sama dengan 1. Jadi kali ini kita akan membuktikan yang supremum S. Jadi kita akan mencari supremum S. Supremum itu adalah batas atas terkecil. Jadi kita harus mencari dulu batas atas dari S. Batas atas dari S yaitu ini kan min 1 kurang dari sama dengan 1 per N kurang dari sama dengan kurang 1 dikurang 1 per M kurang dari sama dengan 1. Jadi 1 itu lebih dari sama dengan A untuk setiap A elemen S, sehingga 1 adalah batas atas dari S. Ini kita sudah menemukan batas atas dari S itu adalah 1. Kemudian kita juga harus menemukan batas atas terkecil ya. Batas atas terkecil dari S. Apakah 1 juga batas atas terkecil?
terkecil dari S, kita akan buktikan. Ini pembuktiannya cukup panjang, jadi kita hapus semua ya. Nah, sudah dihapus. Kemudian kita akan menunjukkan batas atas, mencari batas atas terkecil dari S. Jadi kita misalkan R itu kurang dari 1, sehingga 1 min R lebih besar dari 0, dan 1 per R itu elemen R besar, elemen R ya. Jadi berdasarkan sifat Archimedes, berdasarkan sifat Archimedes terdapat MR elemen dari N, sedemikian sehingga sedemikian sehingga 1 per 1 min R itu kurang dari MR. Nah, kita pilih NR, yaitu adalah 1. Kita masukkan ke yang S, itu berarti 1 per MR diambil 1 per MR itu lebih besar dari 1 plus R min 1. Sehingga 1 per NR diambil 1 per MR lebih besar dari R. Jadi jika R-nya itu kurang dari 1, R-nya kurang dari 1, maka ada 1 per NR diambil 1 per MR elemen S, sedemikian sehingga 1 per NR diambil 1 per MR itu lebih dari R. Jadi 1 adalah jadi 1 adalah supremum atau batas atas terkecil, supremum dari S. Nah, seperti itu. Kedua contoh soal atau latihan soal telah kita kerjakan dan telah kita bahas bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap di rumah aja.